Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak-Bapak dosen dan kakak-kakak asdos. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan untuk perancangan produk kami dari modul 1 hingga modul 7. Untuk modul yang pertama itu pengajian potensi permintaan, dan sebelumnya kami terdiri dari 3 anggota, yaitu David Alia, Jason Gustav, dan Theodorus Eratus dari kelompok B2, D2. Next. Untuk outline, itu ada deskripsi produk, deskripsi pasar, metodologi kajian pasar, produk yang dipilih, dan strategi penempatan produk. Next. Untuk deskripsi produk, itu kategorinya alat olahraga dengan produk yang dipilih adalah hand grip. Next. Berikut adalah alternatif dari produknya, ada 10 yang terlihat pada di slide. Next. Lalu masuk ke segmentasi pasar. Yang pertama itu ada faktor geografis, target pasarnya se-Indonesia atau skalanya nasional. Lalu untuk faktor demografis itu jenis kelaminnya pria dan wanita untuk yang berusia 15-44 tahun. Lalu untuk faktor psikografisnya itu mencakup variabel gaya hidup, kepribadian, dan motivasi target pasar untuk menggunakan hand grip. Lalu faktor yang terakhir itu faktor perilaku, itu mencakup variabel kesempatan penggunaan, manfaat yang dicari konsumen, dan tingkat pemakaian. Next. Berikut itu adalah analisis kompetitornya. Next. Lalu masuk ke metodologi kajian pasar. Untuk perangkat penelitiannya itu yang digunakan kuesioner dengan beberapa list pertanyaan sebagai berikut. Next. Lalu untuk teknik sampling yang digunakan itu menggunakan convenience sampling, dan rumus sampling yang digunakan itu rumus Lovin dengan perhitungan populasinya itu 127.666.804 dan hasilnya itu didapatkan 100 dengan margin error 10%. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk yang mengisi itu laki-laki 43% dan perempuan 57%. Lalu mengetahui hand grip mayoritas mengetahui, mayoritas umur pengisi itu 20 tahun, tertarik itu ya 80%. Next. Untuk data-data lainnya bisa dilihat pada slide. Next. Untuk produk yang dipilih ada model 1 karena yang memilih itu paling banyak dari kuesioner yang sudah diberikan. Lalu dengan beban intervalnya itu 5-35 kilo dengan penambahan pelapis karet pada genggaman hand grip dengan harga sekitar 60.000. Faktor unggulan yang ditawarkan produk hand grip adalah kenyamanan dalam penggunaan. Next. Lalu masuk ke PLC atau product life cycle. Yang pertama itu ada tahap pengenalan produk di pasar. Lalu ada pertumbuhan permintaan dengan percepatan. Lalu pertumbuhan stabil. Next. Tahap puncak dan tahap kemunduran. Untuk unit selling point-nya itu ada pengaturan beban, lalu pelapis genggaman dari pemberian guratan-guratan pada pelapis genggaman, dan bentuk hand grip yang nyaman digenggam. Terakhir itu ada strategi kompetisi produk, kami menggunakan product differentiation. Baik, selanjutnya adalah untuk unit 2 dan 3. Untuk unit 2 ini ada 3 outline-nya seperti tertera pada slide. Selanjutnya pada metode perancangan itu kalian menggunakan metode kreatif dengan brainstorming, metode rasional dengan tahapan sebagai berikut yang tertera pada slide. Selanjutnya untuk hasil brainstormingnya itu ada 3 anggota kelompok sebagai berikut tertera pada slide. Lalu untuk pohon fungsi pada klarifikasi tujuan itu terdapat tujuan primer untuk kemudahan dalam penggunaan, kenyamanan bagi pengguna, desain, estetika, dan pemudahan. Selanjutnya dijelaskan lagi fungsi secondary, tertiary, dan quarter. Lalu untuk penetapan fungsional di sini ada black box. Kemudian lanjut dari black box ini akan dirincikan pada transparent box. Lalu selanjutnya ada fungsi tujuan. Di sini untuk primernya mudah digunakan, nyaman digunakan, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, estetika, dan mudah mengganti spare partnya. Lalu diuraikan dalam tujuan
secondary, tertiary, dan quarter. Lalu untuk penetapan spesifikasi itu ada 4, yaitu ada material, berat, dimensi total, harga, dan kriterianya sebagai berikut. Selanjutnya ini ada HOQ pada bagian Voice of Customer dan Voice of Engineering. Di sini ada 4 untuk Voice of Engineering dan juga ada 5 untuk Voice of Customer. Lalu untuk target or limit, value limit itu berdasarkan dari VOE yang tadi sudah ditetapkan. Lalu untuk competitive analysis, di sini kami membandingkan produk hand grip kami ini dengan kompetitor di online shop. Lalu untuk inovasi produk, yang pertama itu pemberian pelapis genggaman dan juga diberikan guratan-guratan. Lalu bentuk mengatur genggaman itu lebih mudah digunakan dan ergonomis. Kemudian pada bagian genggaman itu dibuat lebih melengkung, jadi tidak tajam ketika digenggam. Lalu adanya pengait pada badan hand grip untuk memudahkan penyimpanan. Kemudian ada juga pergantian spare part. Lalu ini untuk gambar produk dan komponennya awalnya seperti ini. Kemudian untuk unit 3, outline itu ada 4. Yang pertama itu untuk pemilihan material, itu ada 5 langkah. Yang pertama itu menentukan fungsi produk, kemudian membuat daftar komponen dengan sifat material yang diinginkan. Sifat-sifatnya tertera pada slide. Lalu langkah berikutnya menentukan parameter manufaktur berdasarkan langkah pertama yang sudah ditentukan. Lalu langkah ketiga, pemilihan material dengan membandingkan properti material dan parameter manufaktur. Lalu untuk langkah keempat, mencari kandidat untuk alternatif material secara lebih rinci berdasarkan dari pemilihan material yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu untuk langkah terakhirnya, itu mengembangkan desain atau spesifikasi berdasarkan alternatif yang terpilih. Lalu ini untuk tabel pemilihan materialnya, untuk masing-masing dari material ini sudah ditentukan. Untuk kurang lebih alternatifnya itu ada baja karbon, kemudian untuk stainless steel itu ada 3, austenitic dan ferritic serta duplex. Selanjutnya material yang ketiga itu ada karet, lebih mengarah pada karet, itu ada silikon, PU, dan juga NBR. Untuk morfologinya itu ada 4 karakteristik atau 4K ya. Jadi ada material pelapis genggaman, material utama, bentuk pelapis genggaman, dan bentuk knob, dan means-nya itu masing-masing ada 3. Jadi terdapat 81 alternatif berdasarkan rumus 3 pangkat 4 ini. Ini untuk sampel dari alternatif morfologinya, nanti diteruskan hingga 81 alternatif. Lalu untuk evaluasi alternatif itu kami memilih 4 yang mungkin. Nah, di sini sudah ada alternatif ketiga 30, 57, dan 63. Lalu untuk evaluasi alternatif berikutnya kami memberikan pembobotan. Di sini sudah ada bobotnya. Kemudian dari pembobotan kemudian kami membuat untuk skala 4 titiknya. Kemudian dari pembobotan dan juga skala tadi itu kami masukkan ke dalam evaluasi alternatif. Tabel evaluasi alternatif ini ada 4 alternatif yang sudah terpilih tadi. Kemudian untuk value engineering-nya tertera sebagai berikut pada slide. Ada original cost dan juga redesign. Lalu untuk bill of material-nya itu sudah dibuat sebagai berikut. Diawali dari level untuk level 0 itu produk hand grip-nya sendiri, kemudian level terakhir itu untuk material yang terpilih. Lalu untuk spesifikasi komponen, di sini ada komponen utama, pendukung, dan juga bahan baku. Diuraikan dari BOM tadi. Terus ada primary part, terus ada secondary. Itu untuk modul unit 3. Selanjutnya dilanjutkan ke unit 4, itu perancangan produk berbasis antropometri. Next. Untuk outline itu ada data antropometri produk, uji kenormalan data, uji keseragaman dan kecukupan data, analisis ergonomi produk, dan gambar teknik. Untuk sumber data yang digunakan itu bank data antropometri dari Lab Sistem Kerja dan Ergonomi, UAJ Update 2019-2020. Untuk data yang dipilih itu ada lebar telapak tangan atau LTT, lalu ada lebar telapak tangan dari ibu jari atau LTB, lalu panjang telapak tangan itu PTT, dan tebal telapak tangan atau TTT. Next. Berikut adalah rekap data antropometri yang digunakan.
untuk keempat data yang sudah disebutkan. Lalu untuk uji kenormalan data pada LTT dan LTB itu dikategorikan sebagai normal. Lalu untuk PTT dan TTT juga normal. Lalu untuk uji keseragaman LTT dan LTB itu seragam. Dan uji keseragaman PTT dan TTT itu juga seragam. Ini rekap dari uji kecukupan datanya, itu dihasilkan kesimpulannya cukup untuk keempat data. Lalu ini tabel analisis antropometrinya berdasarkan dimensi. Untuk dimensi yang dianalisis itu ada panjang genggaman depan, data antropometrinya itu yang dipakai lebar telapak tangan, persentilnya 95, dengan kelonggaran itu untuk kemudahan manufaktur dan ukuran finalnya itu 9. Untuk yang lainnya bisa dicek juga. Next. Berikut adalah hasil evaluasi dari antropometri dari menggunakan antropometri yang sudah disebutkan sebelumnya. Next. Ini gambar isometriknya beserta dimensi dan gambar kepala gambarnya. Next. Lalu ini exploded view-nya. Next. Dan ini bill of material yang dihasilkan menggunakan software SolidWorks. Berikutnya untuk unit 5 terhadap pemilihan dan perancangan proses manufaktur. Berikut adalah outline dari presentasinya. Nanti ada matriks keputusan make or buy, identifikasi proses manufaktur itu sendiri, lalu mesin dan tool yang akan digunakan, PPO, prefab dan fabrikasi, dan assembly juga. Lalu ada assembly chart, PTKTK, prefab dan fabrikasi dan assembly. Lalu ada PPM, prefab, fabrikasi dan assembly, dan pembangkitan data produksi, lalu routing sheet. Untuk matriks keputusan make or buy sendiri, itu diputuskan untuk membuat ulir untuk buy karena lebih praktis dan lebih murah. Dikisarkan harganya sekitar 78.500. Untuk part lainnya akan dibuat. Oke, lalu ada matriks identifikasi proses manufaktur. Untuk bagian genggaman belakang ini atau kode bomnya itu H010101 itu akan menggunakan stainless steel austensitic jenisnya. Dan untuk manufakturnya akan menggunakan gerinda potong dan vertical squeeze machine. Next. Lalu yang kedua, ini pada genggaman depan akan menggunakan gerinda potong dan vertical squeeze machine. Next. Lalu ada Perpegas menggunakan gerinda potong dan vertical squeeze machine juga. Next. Oke, berikutnya ada pelapis genggaman yang bagian depan itu akan menggunakan skrap besi dan compression press molding machine. Next. Lalu terdapat bagian ulir ini dikosongkan karena akan membeli, dan untuk part selanjutnya ada ulir itu akan menggunakan gerinda potong dan squeeze machine juga. Nah, berikut adalah pelapis genggaman belakangnya. Jadi sama seperti yang bagian depan tadi akan menggunakan skrap besi dan compression press molding machine. Oke. Untuk bagian knob ini juga akan menggunakan gerinda potong dan vertical squeeze casting machine. Next. Kalau ada bagian pin akan digunakan gerinda potong dan vertical squeeze casting machine juga. Next. Lalu ada bagian pin yang kecil ini akan juga digunakan untuk digunakan dengan gerinda potong dan vertikal. Dan bagian penutup-penutupnya. Next. Bisa di next aja. Ya, ini juga penutupnya. Digunakan gerinda potong sendiri itu untuk memotong materialnya dan nanti akan dileburkan dan dicetak menggunakan mesin vertical squeeze casting machine. Oke, next. Next.
Oke, untuk machine and toolsnya akan digunakan gerinda potong di prefabrikasi. Ini sesuai yang sudah dijelaskan tadi, itu untuk memotong materialnya. Kalau deska besi untuk prefabrikasi, ini juga untuk memotong bagian silikon ya tadi. Lalu digunakan vertical squeeze casting machine, akan digunakan pada pencetakan, pada proses prefabrikasi dan fabrikasi. Lalu compression press molding machine digunakan pencetakan dan pada departemen fabrikasi. Next. Lalu selanjutnya ada PPO prefabrikasi. Next. Ya, berikut juga bisa dilihat dilampirkan untuk PPO fabrikasi dan assembly-nya. Next. Sedangkan ini untuk assembly chart menggambarkan penggabungan produknya itu sendiri. Oke, selanjutnya dilampirkan IPTK-TK dalam pembuatannya. Ini untuk bagian pemotongan dan peleburan. Next. Kalau ini inspeksinya. Oke. Next. Lalu di sini dilampirkan juga untuk PTK-TK dalam departemen pencetakan dan perakitan. Nah, ini untuk PTK-TK inspeksi dalam pembuatan handgripnya. Selanjutnya ada PPM dari pembuatan handgrip gerinda potong. Ditunjukkan untuk persentasenya itu 78% untuk mesin dan operatornya 100%. Next. Nah, di sini terdapat juga PPM untuk vertical squeeze casting machine, digunakan mesinnya itu 98,33% dan operatornya hanya 1,67. Next. Sedangkan ini untuk yang jangka sorong dan penggaris itu mesinnya digunakan 87,46 dan operatornya 100%. Next. Oke, lanjut saja PPM fabrikasi dan assembly. Di sini digunakan juga vertical squeeze casting machine, itu mendapatkan 30,71% untuk porsinya, sedangkan operatornya akan 100%. Lanjut. Ini untuk jangka sorong dan penggaris, itu untuk mesinnya 92,98%, sedangkan untuk operatornya akan bekerja seluruhnya. Lanjut. Selanjutnya ada pembangkitan data produksi. Di sini dilampirkan bahwa laju permintaan, jumlah komputer, pangsa pasar, laju permintaan yang dapat dipenuhi, dan tag time-nya. Dan lalu akan didapatkan itu untuk demand set-nya, lalu untuk supply set-nya dilampirkan untuk laju produksi, waktu siklus, dan kapasitas produksi. Oke, next. Selanjutnya routing sheet. Ini untuk melihat proses produksinya. Di sini untuk proses operasi assembly itu ada assembly gawan depan dan assembly gawan belakang. Bisa langsung di next mungkin. Oke, untuk fabrikasi itu ada rakitan rangka belakang, rakitan rangka depan, dan rangka lainnya. Oke. Untuk routing sheet bagian prefabrikasi itu terdapat authentic stainless steel untuk materialnya. Next. Dan berikut adalah tabel kebutuhan bahan baku. Terdapat baja karbon, stainless steel, dan silikon. Okay, next. Untuk spesifikasinya seperti ini. Untuk tensile strength-nya sendiri itu akan baja karbon memiliki panjangnya 1000, diameternya 10. Lalu untuk stainless steel-nya itu panjangnya 1000 dan diameternya juga 10. Sedangkan untuk silikonnya sendiri itu tebalnya 2, panjangnya 1000 dan lebarnya 100 dalam satuan milimeter. Next. Baik, selanjutnya masuk ke unit 6, itu perancangan stasiun kerja. Next. Untuk outline itu ada 3. Yang pertama itu perancangan fasilitas kerja, lalu ada analisis postur kerja, dan work remit. Next.
Untuk perancangan fasilitas kerja, yang pertama itu ada EASDE dan data antropometri fasilitas kerja. Untuk fasilitas yang kami desain itu adalah meja dengan data antropometri yang digunakan itu tinggi siku berdiri, panjang rentangan tangan, panjang bahu genggaman tangan ke depan, dan tinggi genggaman depan. Untuk datanya bisa dilihat pada tabel di samping. Lalu untuk uji kenormalan datanya, didapatkan p-value itu lebih dari 0,05 sehingga data itu normal. Next. Lalu ini untuk data yang lain di atas 0,05 juga. Next. Untuk uji keseragaman datanya, data dibilang seragam untuk kedua data TSB dan PRT. Seragam dan cukup. Oke, next. Lalu ke tabel analisis ergonomi, itu untuk dimensi tinggi permukaan meja itu menggunakan data tinggi siku berdiri, persentil 5, dan ukuran final itu 98. Pada tinggi permukaan meja ini menggunakan kebutuhan kelonggaran dari ketebalan alas kaki pengguna, sedangkan yang lain itu menggunakan kemudahan manufaktur. Next. Berikut adalah gambar meja yang telah didesain berdasarkan data antropometri yang telah didapatkan. Next. Berikut adalah mesin yang akan digunakan oleh operator untuk membuat produk yang akan kami rancang. Next. Berikut adalah postur kerja atau manekinnya dengan mesin yang digunakannya. Itu yang pertama ada departemen pemotongan silikon, lalu ada departemen pemotongan steel. Next. Lalu ada departemen peleburan, departemen inspeksi, dan departemen perakitan. Next. Berikut adalah hasil dari analisis rula dari manekin yang telah dilakukan. Ini ada poster kanan dan kiri pada departemen pemotongan silikon. Next. Lalu ada departemen pemotongan steel. Next. Departemen peleburan, departemen inspeksi, dan departemen perakitan. Untuk work limit-nya itu seperti ini. Untuk pemotongan silikon didapatkan area kerja normal yaitu 17.000. Lalu untuk 20.000. Next. Lalu untuk pemotongan steel itu 17.000. Peleburan 23.000. Inspeksi 18.000. Dan perakitan 18.000 cm persegi. Oke, selanjutnya terdapat unit 7 untuk pemanufakturan produk. Next. Yang akan dibahas ini adalah mesin dan tools, part kritis dan spesimen, dan evaluasi proses manufaktur serta rincian biayanya. Berikut adalah mesin-mesin yang pada mulanya direncanakan untuk digunakan. Itu ada steel bar cutting machine. Next. Solid silicon cutting machine. Next. Vertical squeeze machine. Compression press molding machine. Oke. Selanjutnya untuk part kritis sendiri yang dipilih itu untuk bagian pengait. Alasannya sendiri itu adalah partnya sendiri itu penting, dan karena kalau tidak ada pengait maka genggaman depan dan belakangnya tidak akan bisa disambungkan. Dan untuk jumlah sendiri dihitung 30 berdasarkan rumus yang sudah dibuat sebelumnya. Next. Evaluasinya sendiri itu terdapat tahapan awal untuk memastikan spesifikasinya, tahapan desainnya untuk memastikan fitur-fitur yang apa saja yang akan digunakan, dan tahapan cara pembuatan untuk identifikasi mesin dan operasi-operasi yang nantinya akan dilakukan revisi untuk proses manufaktur yang lebih mudah. Next. Berikut adalah tahapan pembuatannya, itu ada penghalusan material, penandaan dimensi, lalu ada penandaan lagi untuk lubang, lalu ada pemotongan material, penghalusan hasil pemotongannya, pemberian lubangnya. Di sini ada dua jenis ya, tapi sama-sama menggunakan, ini seharusnya mesin bor saja. Lalu ada pemberian ulir menggunakan tab, dan terakhir itu pembuatan flat dengan gerinda tangan. Next. Untuk rencana awal proses manufaktur sendiri terdapat peleburan dan pencetakan, namun pada proses manufaktur yang nyata itu digunakan pemotongan, pelubangan, dan pembuatan ulir dengan tab. Alasannya sendiri itu karena keterbatasan mesin pada bengkel. Next. Berikut adalah postur tubuh untuk pemotongan, pembuatan ulir, dan pelubangannya.
Ini adalah mesin dan tools yang digunakan pada bengkel dalam pembuatan yang nyatanya. Untuk rincian biayanya sendiri menghabiskan biaya dengan total 890.000 sekian. Ya, berikut adalah bukti pendukung pembayarannya. Lalu ini terdapat video YouTube untuk proses manufakturnya. Sekian dari presentasi pleno kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.